Mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih karena malam yang indah kembali kami boleh datang kepadamu dan Engkau menyambut kami dengan kedua belah tangan-Mu yang terbuka serta mengurapi kami dengan urapan yang sama. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya firman yang sebentar kami dengar tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun firman-Mu akan menuntun setiap perjalanan kehidupan kami. Firman-Mu akan menjadi berkat yang luar biasa bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persiapkan Alkitabnya, persiapkan juga alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar dari tema besar kita, yaitu manusia setengah dewa. Subtemanya adalah Abraham, sahabat Allah. Ini adalah sesi yang kedua. Saudara, mari kita baca lebih dulu dari Yakobus pasal 2 ayat 21 sampai dengan 26. Yakobus pasal yang kedua ayat 21 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih dulu kita ingin mengerti lebih dulu apa yang saya maksud di sini, manusia setengah dewa. Yang saya maksud adalah orang-orang tertentu, para pendeta dalam tanda kutip, maupun pembicara pengkhotbah yang sering di atas mimbar Tuhan, dia berkhotbah dan kemudian menyelipkan kata-kata yang membuat setiap pendengarnya itu menjadikan takjub, menjadi pendengarnya itu kagum kepada pembicara tersebut. Di mana pembicara itu berkata bahwa Tuhan berbicara dengan saya. Nah saudara, lebih daripada itu, pembicara ini pun masih memberikan sesuatu kekaguman yang lain, di mana dia berkata, memberikan nasihat kepada para pendengarnya untuk supaya jangan melangkah lebih dulu, jangan bertindak lebih dulu sebelum Tuhan menjawab doa-doa saudara. Seakan-akan dia menempatkan diri sebagai orang yang punya kedekatan istimewa dengan Tuhan. Sampai-sampai Tuhan berkenan berbicara kepada dia.
Sampai-sampai dia pun juga adalah orang yang tidak akan gegabah melangkah sebelum Tuhan memberikan jawaban. Jadi orang ini akan menjadi orang yang selalu benar di dalam sikapnya dan cenderung tidak pernah berbuat salah. Itulah yang saya maksud manusia setengah dewa. Saudara, dari pembacaan firman Tuhan tadi, kita tahu bahwa ternyata Abraham itu dinobatkan oleh Tuhan sebagai sahabat Allah. Di mana Allah suka curhat kepada Abraham, suka bicara kepada Abraham untuk rencana-rencananya dia ke depan. Termasuk saat Sodom dan Gomora itu akan dijungkir balikkan, Tuhan itu berbicara kepada Abraham. Nah, saudara, kita jadi berpikir, Tuhan berkenan berbicara kepada Abraham karena Tuhan menganggap Abraham sebagai sahabat. Terus kemudian, kalau zaman sekarang ada banyak pendeta, pembicara, penginjil seperti saya, aktivis yang suka memberikan khotbah, kemudian mereka juga menyaksikan bahwa dirinya telah berbicara. Tuhan berbicara kepada dia, dia mendengar suara Tuhan, kita timbul tanda tanya yang besar. Dia ini jujur atau dia ini lagi ingin membuat dirinya menjadi orang yang ingin dihormati, disanjung, ditinggikan oleh para pendengarnya. Oleh karena itu, kita akan melihat lebih dulu sebelum kita bicara bahwa mereka ini adalah orang yang benar-benar terjadi seperti itu, atau mereka ini hanya cuma omong kosong. Kita lihat apa yang tertulis. Nah, saudara, Abraham jelas disebut sebagai sahabat Allah. Tuhan berkenan berbicara kepada Abraham gara-gara di dalam kehidupan Abraham, Abraham selalu setia mendengar firman Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan walaupun itu sulit, walaupun itu berat. Saudara lihat ayatnya yang ke-21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Abraham. Ada harga yang dibayar oleh Abraham untuk sebuah kesetiaan. Walaupun perintah Tuhan itu maha berat, maha sulit, tetapi Abraham dengan ikhlas, dengan tulus, dengan setia, dia melakukan seperti yang diperintahkan, yaitu mempersembahkan anaknya yang tunggal Ishak kepada Tuhan. Saudara, kita lihat di dalam pelayanan, orang pegang komitmen, pegang janji saja untuk melayani Tuhan, tidak mudah. Ada begitu banyak orang meleset melayani Tuhan dengan berbagai macam alasan, entah itu benar, entah itu bohong. Saudara, Abraham ada harga yang dia bayar. Bukan itu saja. Tetapi Abraham juga membayar harga ketika di dalam Kejadian pasal 12, saat pertama kali Tuhan panggil Abraham. Saudara, saya bacakan supaya kita mengetahui harga apa yang dibayar oleh Abraham dan orang-orang hebat itu, sehingga Tuhan itu berkenan berbicara dengan mereka. Kemudian nanti kita bandingkan dengan para pembicara zaman sekarang yang gampangnya dia ngomong,
bahwa Tuhan telah berbicara dengan dia. Kita mau tahu harga apa yang mereka sudah bayar, perbuatan apa yang mereka sudah lakukan, sehingga Tuhan berkenan juga berbicara kepada mereka. Saudara, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat keempat, demikian bunyi firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan ayat keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, perintah ini pun berat. Abram sudah dalam keadaan mapan secara ekonomi, tinggal bersama para keluarganya, sanak saudaranya, daerah lingkungan di mana dia dilahirkan, menuju kepada negeri yang dia tidak tahu. Tetapi ini pun Abraham dengan setia tetap percaya bahwa Tuhan akan berlaku baik atas hidupnya. Nah, saudara, untuk itulah saya berpikir wajar jika Tuhan mengangkat Abraham sebagai seorang sahabat dan Abraham menjadi salah satu sahabat tempat Tuhan itu curhat kepada Abraham. Saudara, lihat bagaimana Tuhan itu berpikir untuk berbicara kepada Abraham dalam Kejadian pasal 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Saudara, Tuhan merasa tidak enak kalau dia tidak ngomong sama Abraham. Sebab Abraham adalah sahabat dia. Nah, saudara, sekarang bandingkan dengan orang-orang zaman sekarang yang di setiap khotbah terselip kata-kata yang membuat pendengarnya kagum. Dia berkata, Tuhan berbicara dengan saya dengan sangat jelas. Roni anakku. Waduh, seperti itu, saudara. Nah, saudara, kita jadi berpikir, jika Abraham membayar harga dengan kesetiaan, ketaatan atas firman yang diperintahkan kepada dia, walaupun sulit, walaupun berat, kemudian mereka, pembicara zaman sekarang, telah membayar apa kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan berbicara kepada orang-orang ini. Bahkan rasanya lebih sering Tuhan berbicara dengan orang-orang zaman sekarang ini dibandingkan Abraham, dibandingkan Musa, dibandingkan para rasul yang tercatat namanya di dalam Alkitab. Nah, saudara, kita lihat sekarang yang lainnya. Abraham di dalam Kejadian pasal 15 dijanjikanlah keturunan. Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara, bunyinya demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku?
karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, lihat, Abram dijanjikan oleh Tuhan tentang keturunan. Dan Abram diminta keluar dari kemahnya untuk lihat ke langit. Tuhan berkata, hitung bintang-bintang di langit. Demikianlah nanti banyaknya jumlah keturunanmu seperti bintang di langit jika bisa dihitung. Nah, saudara, Abram percaya dan Abram dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi ketika Abram menantikan janji Tuhan yang tidak kunjung digenapi, Abram sebagai orang beriman itu pun goyah. Sarah pun goyah. Bahkan Sarah memberikan usulan kepada Abram. Saudara, kita lihat Kejadian 16 ayat 1 dan 2. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudara, hukumnya waktu itu, ketika seorang majikan punya budak, dan budak ini dihampiri oleh suaminya, kemudian punya anak, maka anak itu akan menjadi anak majikannya. Oleh karena itu Sarai berkata kepada Abram, kamu tahu kan Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Walaupun mereka berdua telah mendapatkan janji tersebut. Dan Sarai berkata, maka budakku ini hampirilah dia, barangkali lewat budakku ini aku bisa mendapatkan keturunan daripada dia. Maka Abraham mendengar apa yang diusulkan oleh Sarai dan dia menghampiri Hagar, budak daripada Sarai. Saudara, ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Saudara, malaikat Tuhan itu berkata kepada Hagar, engkau mengandung dan engkau nanti akan menamai anakmu itu Ismail, sebab Tuhan mendengarkan tentang penderitaanmu ditindas oleh majikanmu. Saudara, pertanyaannya, apakah Abraham tidak tanya lebih dahulu saat mengambil Hagar kepada Tuhan? Sama seperti pembicara zaman sekarang yang sok suci, yang sok rohani. Selalu berkata, Ibu, Bapak, tanya dulu sama Tuhan. Jangan melangkah dulu. Jangan bertindak dulu sebelum Tuhan menjawab. Seakan-akan pembicara ini sedang ingin mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa Tuhan pasti memberikan jawaban. Sehingga Anda
pasti tidak pernah salah. Nah, saudara, ini kenyataan. Abraham yang adalah sahabat Allah itu berbuat salah. Dia tidak tanya Tuhan lebih dulu ketika ngambil Hagar. Sampai dengan Hagar sudah mengandung. Dan Tuhan juga tidak mencegah saat Hagar dihampiri oleh Abraham. Sehingga Hagar mengandung. Nah, saudara, kontradiksi kan apa yang dialami oleh Abraham dengan pendeta pembicara zaman sekarang yang cenderung tidak bisa salah. Sebab sebelum bertindak, dia tanya dulu sama Tuhan. Sebelum dia melangkah, dia tunggu jawaban Tuhan lebih dulu. Inilah orang yang saya maksud manusia setengah dewa. Abraham saja, bapaknya orang percaya, tidak melakukan hal seperti itu, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang wajar seperti Anda dan saya sebagai manusia kebanyakan. Nah, saudara, sekarang kita ngelihat di luar Abraham yang bisa berbicara dengan Tuhan itu adalah nabi. Ya, nabi. Karena nabi memang dipakai oleh Tuhan sebagai penyambung lidahnya Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara, kita lihat lebih dulu. Musa, buka Bilangan pasal 12. Ayatnya yang ke-6. Kita baca sampai dengan ayat ke-8. Bilangan 12 ayat 6 sampai ke-8. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, huruf besar Tuhan, ya. Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Tolong digarisbawahi. Saudara, pembicara zaman sekarang berkata, Tuhan berbicara kepadaku dengan sangat jelas. Roni anakku. Wah, kan begitu. Ini lihat. Ini Tuhan itu berbicara kepada Harun dan Miriam di dalam amarahnya, gara-gara Harun dan Miriam itu mengata-ngatai Musa adiknya. Tuhan membela Musa dan dia berkata, kalau di tengah-tengah kamu ada nabi, aku menyatakan diri kepada nabi tadi dalam penglihatan. Aku berbicara kepada nabi itu dalam mimpi, tidak dengan suara. Nah, ini saudara, garis bawahi supaya Anda tahu mereka itu sungguhan terjadi seperti itu atau mereka penipu pembohong yang ada di rumah Allah. Saudara, ayat 7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Artinya tidak pakai mimpi. Kalau orang pakai mimpi masih teka-teki, masih meraba-raba arti mimpi itu apa. Tetapi Tuhan berhadapan muka dengan terus terang, tidak dengan teka-teki. Dan ia, Musa, memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Nah, saudara, itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada nabi yang bukan Musa, dan kepada Musa berbeda. Kalau dengan nabi, paling aku berbicara dengan mereka dengan mimpi. Tetapi zaman sekarang, banyak pembicara yang bilang apa? Tuhan berbicara dengan saya secara audible, ya, dengan suara yang jelas. Waduh, saudara,
Alkitabnya tidak nulis seperti itu. Kalau saya ditanya, Pak Roni, Anda percaya yang mana? Saya percaya yang tertulis daripada yang dikatakan mereka. Karena yang dikatakan mereka tidak terjadi ya pada diri mereka. Sedangkan para nabi hanya mendapatkan mimpi. Tetapi kepada Musa, yaitu orang yang setia kepadaku, aku berbicara berhadapan muka dengan Musa, kata Tuhan. Dan Tuhan berbicara terang-terangan, terus terang, tidak dengan teka-teki. Dan Musa memandang muka Allah. Saudara, Musa bayar harga yang luar biasa, yaitu dengan kesetiaan hidupnya. Musa juga bayar harga yang luar biasa. Sebagai seorang pangeran yang secara daging sudah nikmat, dia tinggalkan gelar pangeran tadi untuk menjadi orang miskin. Yang dulunya enak jadi pangeran, nikmati segala kemewahan Mesir, dia tinggalkan untuk mendapatkan kebenaran sebagai seorang gembala domba di padang rumput gembalaan selama 40 tahun. Saudara, artinya dulu kaya, demi upah keselamatan, demi Tuhan, dia mau menjadi miskin. Zaman now, apa harga yang mereka bayar? Pada waktu kuliah, cari sponsor. Artinya, masih belum punya apa-apa. Masih miskin. Setelah lulus kuliah, memoles ilmu berkhotbah, menjadi terkenal, dan menjadi kaya. Dari miskin, jadi kaya. Kontradiksi dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang sebuah kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Saudara, yang berikutnya sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab. 1 Samuel pasal yang ketiga. Saya bacakan lebih dulu ayat yang pertama. Judulnya adalah Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Eli adalah seorang imam besar yang bertugas di bait Allah. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Suara Tuhan yang memanggil secara audible, secara jelas itu jarang. Digarisbawahi. Penglihatan pun tidak sering, digarisbawahi. Zaman Samuel itu suara Tuhan itu jarang. Penglihatan juga tidak sering. Tetapi zaman now bisa sering, kita jadi heran. Tetapi saya ingin sampaikan kepada saudara, Anda tidak perlu heran sebab kelompok mereka yang suka berbicara bohong itu jumlahnya banyak. Dan mereka bersama-sama berkhotbah dengan kalimat yang sama. Sehingga semua pendengar berkesimpulan, ini juga bisa bicara dengan Tuhan, ini bicara dengan Tuhan, ini mendengar suara Tuhan, ini dapat penglihatan. Sehingga banyaknya orang yang bersaksi bohong seperti itu, para pendengar berkeyakinan ini benar. Padahal itu salah, karena Alkitabnya menulis yang demikian. Saudara, kemudian kita lanjut kepada ayat yang ke-7 sampai ke-10. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Padahal kita tahu Samuel sejak sapeh susu. Mungkin umur 2 tahun, dia sudah hidup di dalam bait Allah, diasuh oleh imam besar Eli. Tetapi Samuel belum mengenal Tuhan, sebab firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dia belum pernah mendengar suara Tuhan, maksudnya begitu.
Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Di dalam ayat yang ke-8, ini adalah yang ketiga kalinya. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Saudara, Samuel belum pernah mendengar suara Tuhan. Sehingga ketika pertama kali Tuhan memanggil dia, "Samuel, Samuel," Samuel lari kepada Imam Eli dan bertanya, "Bapa, benarkah engkau memanggil aku?" Imam Eli bilang, "Aku tidak panggil kamu." Samuel tidur lagi. Dipanggil Tuhan lagi, datang ke Imam Eli lagi. Sampai Tuhan memanggil ketiga kali, Samuel datang lagi kepada Imam Eli. Maka Imam Eli mengerti karena dia sudah tua, dia punya pengalaman yang banyak tentang hidup kerohaniannya bersama Tuhan. Maka Imam Eli berkata, "Oh, kalau begitu yang manggil kamu adalah Tuhan, bukan aku. Nah sekarang kamu tidur. Kalau nanti dia memanggil lagi, kamu bilang saja, 'Siap Tuhan, hambamu mendengarkannya.'" Nah saudara, lihat. Imam Eli saja itu salah menafsirkannya. Yang sudah sepuh ini tadi. Demikian pula Samuel yang sejak kecil sudah bayar harga nasar daripada mamanya, itu saja tidak mengerti dengan suara Tuhan. Baru keempat kalinya dia bilang, "Tuhan, hambamu siap mendengarkannya." Saudara, nampaknya pembicara pendeta zaman sekarang lebih pinter, lebih hebat daripada Samuel. Mereka lebih hebat. Bisa mendengar suara Tuhan. Bisa berbicara dengan Tuhan. Bahkan lebih sering. Frekuensinya lebih sering. Mungkin bahkan selesai menyampaikan khotbah, para jemaat konseling, setiap yang punya masalah didoakan, dan Tuhan langsung berbicara untuk masing-masing yang punya persoalan. Nah saudara, apakah Alkitab menulis? Alkitab tidak menulis sama sekali tentang hal itu. Sehingga jika saya disuruh memilih, saya tetap memilih percaya apa yang tertulis. Yang di luar tertulis adalah sampah. Saudara, yang terakhir, zamannya rasul-rasul. Rasul-rasul juga bisa dengar suara Tuhan. Saya katakan iya, karena ada yang tertulis. Tetapi Anda harus tahu, apa harga yang dibayar para rasul kepada Tuhannya. Sehingga Tuhan berkenan berbicara kepada mereka. Nah saudara, belum tentu Anda sanggup untuk membayar harganya. Para rasul membayar harganya dengan kesetiaan dan ketaatan, siap mati sebagai martir Allah. Dan catatan sejarah menulis semua rasul mati dibunuh demi Kristus Tuhan kita. Dan masih banyak orang-orang setia lainnya, para murid daripada para rasul, itu pun juga siap mati sebagai martir Allah. Nah saudara, demikian yang saya bisa paparkan. Mari kita masuk kepada sesi tanya jawab. Amin. Silakan Pak Michael. Baik, terima kasih. Hambanya sudah menyampaikan
firman-Nya yang luar biasa dengan tema manusia setengah dewa. Untuk kesempatan malam hari ini, saya buka ruang tanya jawab. Silakan yang belum paham akan penjelasan dari hambanya, boleh dipertanyakan, dan apabila mengetahui firman Tuhan yang kurang jelas, silakan. Saya berikan waktu dan kesempatan. Mari, Silakan, Bapak saya Ibu. buka ruang tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya lebih dulu? Saya mau nanya, Pak. Silakan. Bagaimana kita bisa tahu seseorang itu bisa berbicara dengan Tuhan atau mendengar suara Tuhan, sementara katakanlah pendeta, sementara kita tidak tahu pendeta itu sudah membayar harga atau belum. Ini kan membuat kita jadi bingung ya. Kita bisa menerima pesan itu apa tidak, apa benar itu melalui Tuhan atau tidak, karena kita tidak tahu pendeta yang kita pendeta yang melayani kita ini apakah dia sudah membayar harga. Kan tadi poinnya di situ ya, Pak Romi ya. Dan pertanyaan kedua, maaf ya Pak, borong ya, nggak apa-apa. Ya. Apakah orang yang menerima suara Tuhan itu sudah pasti masuk surga? Karena katakan pun pendeta, sedangkan ini kan aktivitas yang dekat ya dengan Allah, orang yang mendengar suara Tuhan atau apa kata Tuhan, itu kan aktivitas komunikasi yang dekat nih dengan Tuhan. Jangan sampai saat waktunya tiba di masa akhir, Tuhan bilang, nyalah kau, karena di saat aku lapar, kamu tidak memberi makan. Artinya kan sia-sia. Apakah itu juga kita bisa pastikan orang yang dekat ini bisa masuk surga? Kira-kira bagaimana, Pak Roni? Itu aja. Oke, terima kasih. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui pendeta tersebut adalah orang yang bisa mendengar suara Tuhan? Ya, sebab di dalam setiap khotbahnya dengan meyakinkan pendeta-pendeta tersebut atau pembicara-pembicara tersebut menyelipkan kata-kata yang membuat pendengarnya itu takjub. Dia berkata, Tuhan berbicara dengan saya. Nah, sekarang pertanyaannya Bu Chelsea, bagaimana caranya kita ngecek bahwa pendeta ini betul-betul dia itu mendengar suara Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan, seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab ini, bagaimana? Padahal tadi kita memeriksa Alkitab, poinnya adalah mereka ini bisa berkomunikasi dengan Tuhan seperti layaknya Anda dengan saya ini tadi, gara-gara mereka membayar harga kesetiaan di dalam hidup. Kesetiaan di dalam melaksanakan perintah Tuhan. Walaupun berat, walaupun sulit, itu tetap dilakukan oleh Abraham, oleh Musa, dan oleh para rasul maupun Samuel. Sehingga oleh karena harga yang mereka bayar itulah, maka Tuhan itu berkenan berbicara kepada mereka. Lah, sedangkan pendeta-pendeta yang berkata seperti itu, kita tidak tahu apakah mereka sudah membayar harganya atau tidak. Terlebih jika kita hanya mengenal pendeta tersebut lewat YouTube. Kita tidak bergaul dekat dengan pendeta tersebut dan keluarganya. Bagaimana? Nah, Bapak Ibu, kita cukup mencatat lebih dulu. Mencatat lebih dulu. Oh, pendeta ini yang sering bilang, Tuhan berbicara kepada aku dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apa bicaranya? Silakan Anda catat. Jika ternyata yang dia bicarakan tadi tidak terjadi, berarti orang ini bohong. Ayatnya ada. Mari Mbak Chelsea dicatat. Ulangan 18, ayatnya yang ke-18. Saya bacakan sampai dengan 22.
Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini adalah nubuatan Tuhan Yesus, seorang nabi yang akan dibangkitkan sama dengan Musa. Bahkan firman Tuhan dititipkan kepada dia. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawaban. Saudara, oleh karena itu, apa saja yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injilnya, saudara, itu selalu digenapi di zaman kita hidup. Itulah buktinya bahwa Yesus Kristus Tuhan itu memang anak Allah yang dipakai untuk menyampaikan sabda firman Tuhan itu kepada manusia di alam semesta ini. Saudara, kalau Anda ingin lebih jelas, nanti silakan baca Matius pasal 24, itu adalah kejadian-kejadian yang sekarang ini kita alami, dan itu dinubuatkan 2000 tahun yang lalu. Lanjut, ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, ini pertanyaannya Bu Chelsea, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Pertanyaan-pertanyaan pertama sudah terjawab. Salah satunya contoh adalah viral di YouTube ketika seorang pendeta berkata, saya diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menghardik COVID-19. Ingat ya, supaya COVID-19 pergi dari Indonesia dan ekonomi Indonesia dipulihkan. Tidak lama COVID-19 meledak. Nah, ini berarti palsu. Ya, terjawab ya Mbak Chelsea ya, yang pertama ya. Jadi, silakan dia berkata ngaku, Tuhan bicara dengan saya. Ambilkan catatan, saya catat. Kan begitu. Tinggal nanti dicocokkan terjadi atau tidak. Jika tidak, berarti nabi palsu, pendeta palsu. Kenapa? Karena dia berkata bukan dari firman Tuhan. Kemudian yang kedua tadi apa Mbak Chelsea? Yang kedua, apa orang yang sudah benar-benar menerima suara Tuhan itu apakah pasti akan masuk surga? Ke surga? Iya. Ya. Nah, yang jelas, yang palsu timbul tanda tanya besar. Timbul tanda tanya besar yang palsu. Sebab dia sedang ingin mencuri kemuliaan Allah. Ingin supaya apa? Jemaat takjub kepada dia. Dia hanya ingin supaya dia ditinggikan. Bukan Kristus yang ditinggikan. Sampai-sampai berbohong itu dia berani melakukannya. Pasti tidak. Pasti tidak masuk. Sebab apa? Dia adalah pelaku daripada kejahatan. Walaupun sesungguhnya kita sebagai manusia harus mengetahui ketika Tuhan Yesus berkata, jangan engkau menghakimi. Itu adalah berbicara lebih dititik beratkan oleh Tuhan Yesus kepada masalah keselamatan hidup kekal. Artinya keselamatan hidup kekal adalah hakku, haknya Tuhan.
Kalau Tuhan mau selamatkan orang yang kita pikir ini tidak masuk, manusia bisa apa? Itu hak 100%, hak prerogatif milik Tuhan. Tetapi kepada mereka-mereka ini tadi yang pasti palsu, justru timbul tanda tanya besar atas keselamatan mereka. Walaupun kita tetap menyerahkan kepada kedaulatan Tuhan. Namun, bagi mereka-mereka yang memang dipakai oleh Tuhan, apa yang Dia katakan itu terjadi, apa yang Dia katakan itu terjadi. Dan biasanya orang yang seperti ini diikuti dengan hidupnya dia sebagai anak Tuhan yang saleh, kita berani mengira-ngira. Pastilah orang ini adalah orang yang mengasihi Tuhan dan dikasih oleh Tuhan. Demikian Bu Chelsea, terima kasih. Kalau konteks kepastian untuk masuk surga itu memang kayaknya rahasia ya Pak ya. Karena takutnya, makanya tadi saya di bawahnya saya tekankan bahwa jangan sampai. Sedangkan orang sudah dekat, sudah dikaruniakan kuasa kesembuhan, Tuhan sendiri tidak kenal. Itu juga kan membuat rancu ya sebenarnya. Ya itu aja Pak Roni, makasih. Terima kasih. Intinya keselamatan hak prerogatif Tuhan. Tetapi kalau orang ini adalah orang yang setia, kita ini kurang lebih lah bisa mengira-ngira. Pastilah orang ini orang yang mengasihi Kristus dan Kristus mengasihi dia. Demikian. Silakan Pak Michael yang lain. Oke, silakan yang lain. Mungkin Pak Januel, Ibu Afrida Rida, silakan. Atau Ibu Vanila, boleh. Ibu Sri Rahayu, silakan bertanya. Silakan Bu Vanila. Putri Rahayu. Malam Pak Roni. Malam Pak Januel. Tema hari ini sangat-sangat memahami dengan jelas. Jadi teringat waktu Pak Roni khotbah di tanggal 11 kalau nggak salah. Iya. Berkaitan dengan gembala yang baik. Iya. Jadinya saya jadi berpikir gembala yang upahan atau pencuri atau perampok dan segala macamnya ini. Ternyata kita harus sebagai umat betul-betul bisa apa ya istilahnya apa yang disampaikan itu bisa sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Iya. Jadinya akhirnya timbul waduh lagi terus piye ngene iki umat-umatku sing sakmono akeh padha bingung. Itu ibaratnya seperti itu. Tapi kalau melihat yang disampaikan pada saat ini Pak Roni, iya, ya timbul apa yang menjadi kehendak Tuhan aja lah yang akan terjadi dalam hidup kita. Katakanlah kita bergereja, kita di sinode ini kemarin juga sempat itu dibahas juga, kalau pindah-pindah kamu itu yang akan salah. Itu waktu kita mengikuti khotbah daripada Pak Roni. Iya. Itu yang ingin saya tanyakan. Piye carane gen Gustiku nyengkuyung terus sama kita gitu aja Pak Roni. Terima kasih. Pak Januel, arti cengkuyung itu apa? Ini karena banyak orang yang dari Jakarta Manado, Boso Jawa orang ngerti Bapak. Iya. Ya, selalu melingkupi kita. Iya. Dalam keseharian baik tingkah laku, tutur kata, perbuatan. Kadang-kadang kan istilahnya kalau orang Jawa bilang kita ini posisi ngombe pil beneh istilahnya. Iya. Beneh ini koyok-koyok wah lah ini gitu. Kalau sudah ndak beneh ini yang kadang-kadang kita jauh dari Tuhan. Itu aja Pak Roni. Oke, terima kasih Pak Januel.
memang iblis setan dan anak-anak iblis itu tidak pernah bosan untuk mencobai anak-anak terang. Dia bertujuan agar supaya kita jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, dengan segala tipu muslihat iblis, segala kelicikan iblis, kita ini selalu dicobai oleh mereka. Bagaimana sekarang pertanyaan Pak Januel, supaya Tuhan tetap melindungi kita, tetap melingkupi kita. Firman Tuhan katakan dengan jelas, ya, hati-hati, si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mengelilingi kita dan siap untuk memangsa kita jika kita keluar dari garis kebenaran firman-Nya. Berarti untuk menjawab pertanyaan Pak Januel, supaya Tuhan tetap melingkupi kita, Tuhan tetap menyertai kita, yaitu jika kita tetap hidup di dalam firman-Nya. Agar supaya Tuhan juga tetap ada untuk menyertai kita. Saudara, untuk itu mari saya bacakan, ya. Saya bacakan dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 20. Pak Januel bisa mencatat, ya. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-20. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini utama. Berarti, ya, berarti ada harga yang dibayar. Ya, minta tolong itu siapa yang teriak-teriak, mic-nya ditutup, ya. Ya, berarti ada harga yang kita bayar, yaitu dalam bentuk kesetiaan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Akibat kita setia, Yesus yang adalah Tuhan minta kepada Bapa, Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara dan saya. 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara kenal Roh Kudus karena setiap kali saudara mau melakukan dosa, selalu ada suara di dalam hati saudara dan saya yang mencegah agar supaya perbuatan itu tidak jadi saudara lakukan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Itu bicara tentang nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Perhatikan ayat 20, pada waktu itulah yang seperti apa? Yaitu ayat 15 sampai 19. Kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kesetiaan Bapak Ibu, kesetiaan Pak Januel kepada Tuhan atas firman dilakukan dalam kesehariannya akan membuat hidup Anda dan saya manunggal kepada Tuhan. Manunggal ing Gusti. Sehingga kita akan selalu dipimpin oleh Dia ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan akan mengajari kita tentang segala sesuatu. Tuhan akan juga, Roh Kudus juga akan mengingatkan kita tentang segala firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Demikian Pak Januel, terima kasih. Silakan yang lain.
Baik, terima kasih Pak Janual. Silakan yang lain. Ada Ibu Farida Rida, Ibu Silakan Vanila, Bu Ida, Bu Vanila. Sani Sani, Ibu Maria Titin, Ibu Sri Rahayu. Mbak Mawar, silakan. Iya, Ibu Mawar juga silakan. Silakan, masih ada atau tidak? Baik, kalau tidak ada, saya akan bertanya kepada Pak Roni. Silakan, Pak Michael. Pak, kita ini sekarang lagi viral, banyak kita dengar di YouTube, bahkan mungkin di berita-berita, bahwa orang-orang yang menjadi murtad dari agama seberang, itu mereka bertemu dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Jadi sesuai dengan Pak Roni jelaskan tadi, ternyata Tuhan masih bisa berbicara loh Pak, kepada orang-orang tertentu dan menyelamatkan mereka. Begitu. Bagaimana menurut Pak Roni? Terima kasih. Terima kasih. Memang kata-kata Tuhan berbicara dengan saya itu jadi diikuti oleh banyak orang secara latah. Seakan-akan kalau saya tidak menyampaikan dengan kalimat yang sama, menimbulkan kesan di lingkungan saya. Saya ini menjadi orang yang tingkat rohani saya lebih rendah dari Anda loh. Sehingga mulai banyak orang itu ngomong seperti itu. Tuhan berbicara dengan saya, Tuhan berbicara dengan saya. Saya kurang tertarik mendengar kesaksian dari siapapun orangnya, dari keyakinan apapun orangnya, yang kemudian masuk menjadi orang Kristen. Sebelum mereka menunjukkan buah di dalam kehidupan mereka. Saya tetap hormati mereka, tetapi untuk menjadi terkagum-kagum jauh dari pikiran saya. Sebab Yesus yang adalah Tuhan ngajar kepada Anda dan saya. Jangan mudah percaya. Ujilah roh-roh itu. Untuk mengetahui pohonnya seperti apa, engkau harus tahu buahnya seperti apa. Jadi kalau dia barusan bertobat, ya enggak usah terlalu ditanggapi lah. Terus kemudian seakan-akan dia lebih hebat daripada pendeta-pendeta yang sudah melayani 20 tahun. Dia lebih hebat dari pendeta-pendeta yang mungkin matanya sudah kabur. Akibat dia melayani sudah 40 atau 50 tahun. Padahal dia belum membuktikan buah-buah pertobatannya. Orang dihargai bukan karena kata-kata. Tetapi orang dihargai karena semua mata melihat dan respect karena engkau berbuah untuk kemuliaan Tuhan dan kemuliaan berkat untuk sesama yang lain. Demikian Pak Michael, terima kasih. Mic-nya belum dibuka, Pak. Baik, terima kasih. Pencerahannya untuk hambanya yang luar biasa. Baik, saya persilakan yang lain karena masih ada waktu. Silakan. Masih panjang. Mari kita pergunakan waktu ini untuk bertanya supaya kita lebih paham lagi. Kita tidak harus sampai jam 9. Kalau memang sudah cukup, ya kita akhiri, ya. Tetapi kalau Anda masih belum puas, boleh molor. Silakan. Silakan. Mau nanya lagi, Pak. Ini silakan. Ibu pertanyaannya sederhana sih, cuman kalau nggak dijawab membuat rancu saya. Ya, silakan. Bayar harga itu harus atau anjuran? Lalu jika tidak membayar harga, apakah itu masuk kategori dosa atau bagaimana, Pak? Ini saya butuh penjelasan. Harus atau anjuran? Jika bayar harga itu harus atau anjuran? Betul. Ya. Saya bilang bayar harga
itu hati nurani refleks. Refleksnya kita yang ada di dalam hati nurani, sebab saya sudah ditolong oleh Tuhan, kebaikan Tuhan sudah dicurahkan atas hidup keluarga saya, Tuhan sudah mati untuk keluarga saya, maka dengan demikian saya harus membalas cinta kasih Tuhan, bukan hanya dengan ucapan bibir bicara terima kasih, tetapi wujud terima kasih saya adalah saya mengikuti apa yang Dia firmankan. Nah, kemudian tadi Mbak Chelsea bilang ini anjuran atau harus, ya. Alkitab memang memberikan tuntunan, anjuran-anjuran, ya, agar supaya kita tahu bagaimana kita cara mengungkapkan terima kasih kita. Namun saya tetap katakan itu adalah refleks spontan yang muncul dari hati yang paling dalam sebagai orang yang tahu balas budi, ya. Jadi karena kita ini punya budi pekerti, kita akibat menerima banyak kebaikan, kita punya budi pekerti, itulah yang menimbulkan saya harus mengucapkan terima kasih bukan hanya dengan mulut saja, tetapi sekaligus saya ingin membalas Tuhan dengan perbuatan saya sebagai ungkapan terima kasih saya dan keluarga seperti yang Tuhan harapkan, anjurkan di dalam kitab suci ini. Nah, sehingga kita ini tadi akan melakukan seperti apa yang Yesus Kristus ajarkan. Jadi, bagaimana dengan orang yang sudah menerima begitu banyak kebaikan dari Tuhan, kemudian dia tidak berterima kasih? Saudara, saya ngambil kisah 10 orang kusta. Semuanya mendapatkan kebaikan dari Tuhan pada waktu yang sama. Pada detik yang sama, 10 kusta yang menghadap kepada Tuhan Yesus dan minta kesembuhan, kan diperintahkan oleh Tuhan Yesus, tunjukkanlah dirimu kepada para imam. Sebab ketika orang sakit kusta itu sudah disembuhkan, dia tidak boleh serta-merta kembali kepada keluarganya, hidup bersama dengan keluarga dan masyarakatnya. Tetapi lebih dahulu, dia harus menunjukkan dirinya kepada para imam. Para imam memeriksa apakah betul-betul kustanya sudah dikuduskan, sudah ditahirkan. Jika sudah, dia mempersembahkan sesuai aturan Taurat Musa kurban pengampunan dosa, baru dia boleh kembali kepada keluarganya dan kembali hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun apa yang terjadi? 10 kusta yang pada detik yang sama disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ternyata yang 9 karena tidak diperintahkan, ya, untuk berterima kasih. Yang 9 tetap jalan menuju kepada para imam. Tetapi yang 1 punya hati nurani, punya budi pekerti. Dia berpikir lain dengan yang 9. Dia berkata di dalam hatinya, untuk menghadap kepada para imam, bisa saya tunda 1-2 hari. Tetapi untuk mengucapkan terima kasih adalah sebuah keharusan. Oleh karena itu, dia balik kanan, mencari Tuhan Yesus, sujud tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, mengucapkan terima kasih. Pada saat seperti itulah, kita mengetahui bagaimanakah hati dan perasaan Kristus yang sesungguhnya. Ketika dia melakukan kebaikan, dia menghadapi kenyataan bahwa ternyata manusia yang bisa berterima kasih atas kebaikan Tuhan hanya 10%. Dari 10, kembali cuma 1.
Dan dia berkata, bukankah tadi bersepuluh? Kenapa hanya satu orang ini? Berarti yang dianggap benar cuma satu. Mana yang 9? Nah, berarti saudara, berterima kasih kepada Tuhan itu adalah sebuah keharusan yang muncul dari sebuah kesadaran. Tidak perlu ditekan. Karena apa? Yesus yang adalah Tuhan tidak memerintahkan, kalau nanti kamu sembuh harus kembali ke aku ya, terima kasih sama aku. Tidak. Sebab Yesus Kristus Tuhan yakin untuk berterima kasih tergantung hati nurani masing-masing. Untuk berterima kasih tergantung dengan budi pekerti mereka masing-masing. Untuk berterima kasih tergantung karakter dan akhlak mereka masing-masing. Dan Kristus yakin setiap manusia sebetulnya sudah diajar berterima kasih sejak mereka masih di bawah umur 1 tahun. Ketika tetangganya datang kasih permen, anak usia 8 bulan, 9 bulan, yang mengasuh ibunya atau apa selalu bilang apa? Ayo terima pakai tangan bagus, tangan kanan. Ayo bilang apa sama oma. Nah, sudah sebetulnya mengerti untuk berterima kasih. Tetapi setelah tua, belum tentu dia akan datang berterima kasih atas kebaikan yang dia terima. Demikian Bu Chelsea, terima kasih. Jadi Pak Roni, ini bisa dikatakan ini tidak dituntut ya. Tuhan tidak berikan ultimatum untuk dituntut dan tidak menjadi dosa ya. Pasti menjadi dosa dong. Ya, menjadi itu dosa. Makanya konsepnya harus atau anjuran. Kalau harus kan kalau Tuhan berikan harus seperti yang dikatakan 10 firman Allah ya, yang dalam Keluaran 20. Artinya itu memang tidak bisa dilanggar. Nah ini makanya tadi saya tanya awalnya harus atau anjuran. Kalau memang konsepnya hati nurani berarti panggilan kita kan yang tahu berterima kasih atau bagaimana? Harus, ya harus. Tapi harusnya bukan karena diperintah. Oke. Harusnya itu karena refleks spontan. Dari hati nurani kita yang mengerti tentang budi pekerti. Berarti yang mereka itu tadi tidak berterima kasih adalah orang yang tidak mengerti budi pekerti. Orang yang tidak pernah bisa membalas hutang budi. Itu bablas. Nah itu yang 9 itu Pak, mereka tuh gimana maksud saya? 9 tidak berterima kasih, apakah dituntut, apa menjadi apa? Kan itu maksud saya tadi. Ya, 9 tidak berterima kasih. Yang 9 lihat aja di dalam kalimat itu tadi, apakah Bu Chelsea juga merasakan ada kalimat yang bernadakan kekecewaan dari hati Kristus? Mana yang 9? Nah, coba nanti dirasakan. Berarti Kristus kecewa tidak dengan yang 9? Pasti kecewa. Sebab dia berkata, kenapa hanya satu yang kembali? Berarti yang satu ini menyenangkan hati dia. Yang 9 tidak. Gimana dengan dia? Kita tidak tahu apa yang Tuhan Yesus akan lakukan kepada yang 9. Tetapi ketika itu muncul nada kekecewaan, buat saya, buat Anda yang memahami, pastilah Anda akan berkata, aku tidak akan mengecewakan hati Kristus. Demikian Bu Chelsea. Oke, terima kasih Pak Roni penjelasannya. Terima kasih, terima kasih. Silakan yang lain. Masih ada lagi? Silakan, masih ada lagi? Baik, mungkin yang lain silakan. Shalom. Masih ada kesempatan. Shalom. Ya, silakan. Kedengaran? Kedengaran. Oke. Enggak, kita mau sharing saja ya. Silakan. Boleh ya? Silakan. Boleh. Ya, pernah waktu ada seorang hamba Tuhan, karena tadi ada dibahas bahwa sekarang hamba-hamba Tuhan zaman now sekarang terlalu gampang
mau berbicara dengan Tuhan, Tuhan berbicara. Jadi ada seorang hamba Tuhan dan saya tidak perlu sebut namanya, sering muncul di Zoom. Dulu belum ada Zoom, masih WA group. Kalau kita ibadah video call kan, hamba Tuhan itu berbicara ke saya bahwa Tuhan berbicara, katanya ke dia tentang saya, ada sesuatu, Tuhan mau pakai saya, tapi ada sesuatu yang Tuhan mau bereskan dalam hidup saya, dia seperti itu dia bicara. Dan dia kasih saya nomor telepon, tolong hubungi saya. Tapi sampai sekarang saya tidak pernah hubungi ibu itu, saya nggak pernah respon itu. Saya pikir saya belum pernah hanya ketemu di WA begitu ya. Tapi dia bilang ada sesuatu, 2 kali dia bilang begitu. Ketemu lagi di Zoom, dulu masih di WA group, di Zoom lagi dia masih bilang lagi, sebenarnya Tuhan mau pakai, tapi ada sesuatu yang menghalangi. Yang menghalangi. Dia menyuruh untuk saya hubungi dia, tapi sampai sekarang saya nggak hubungi karena saya pikir ya itu yang dibahas. Saya setuju sekali dengan Bapak Esroni bahwa sekarang pendeta-pendeta zaman now terlalu gampang berkata Tuhan berbicara kepada saya dan tanya Tuhan dulu. Jadi saya tidak terlalu saya tidak terlalu merespon tentang itu karena saya nggak terlalu termasuk, saya pikir hamba Tuhan yang menghakimi gitu loh ya. Belum tahu tentang saya, belum pernah ketemu, tidak pernah tahu keseharian saya, dan tiba-tiba baru pertama kali ketemu dia langsung kasih saya nomor teleponnya, tolong telepon saya, ada Tuhan berbicara kepada saya tentang kamu. Jadi bagaimana tanggapan Bapak tentang orang ini, dan apakah karena saya tidak pernah menelpon sedangkan dia minta untuk saya telepon dia, itu saja. Oke, terima kasih Bu Rida. Kita kembali lagi kepada Alkitab ya. Kenapa? Karena saya percaya dengan yang tertulis itu yang benar, sedangkan yang di luar Alkitab saya tadi katakan adalah sampah. Ya, hamba Tuhan ini begitu ketemu Bu Rida, langsung dia berkata, Bu Rida, Anda ini sebetulnya mau dipakai oleh Tuhan. Sayangnya Anda masih punya masalah yang harus dibereskan lebih dulu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, hamba Tuhan ini berkata, ya, ini nomor telepon saya, hubungi saya. Ya, sebab Tuhan berbicara kepada saya tentang Anda. Nah, gimana tanggapan kita sebagai anak-anak Tuhan? Jangan mudah kagum dengan kata-kata bohong seperti itu. Sebab Alkitab tidak mengajarkan hal seperti itu. Yang Alkitab ajarkan adalah kalau Tuhan berbicara kepada Maria, engkau nanti akan mengandung daripada Roh Kudus. Dan kamu akan menamai anakmu ini Yesus. Oleh Maria disimpan. Nah, kemudian Yusuf sebagai tunangannya jadi susah. Aku belum ngapa-ngapain Maria. Kok Maria ini kok tidak setia sama aku, dia kok hamil, kan begitu. Nah, bagi seorang Maria kesulitan untuk bicara apa yang dia alami kepada Yusuf tunangannya. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan yang bicara kepada Maria? Maria kan sulit ngomong sama Yusuf. Kak Yusuf, Tuhan berbicara kepada aku bahwa aku akan hamil dan aku akan memberikan nama anakku ini Yesus. Sebab aku hamil oleh karena Roh Kudus. Yusuf pasti tidak bisa terima loh. Tetapi
Tuhan yang memakai Maria adalah Tuhan yang bijaksana. Maria dikasih tahu oleh Tuhan bahwa dia akan hamil. Yusuf juga dikasih tahu oleh Tuhan. Yusuf, kamu jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dikandung oleh Maria berasal daripada Roh Kudus. Kesimpulannya, kalau pendeta itu dikasih tahu oleh Tuhan tentang Bu Rida, pasti Roh Kudus juga kasih tahu Bu Rida. Bu Rida, telepon hambaku itu. Paham Bu Rida? Bu Rida? Bu Rida? Berarti ada koneksi dua arah ya Pak ya sebenarnya ya? Iya, ada koneksi dua arah tuh. Alkitab ngajari kita seperti itu. Bu Rida, paham ya? Apa yang saya itu jelaskan? Sampai sekarang saya tidak tergerak karena saya pikir ya mungkin kita sebagai manusia bisa bersandiwara ya kepada manusia. Makanya. Tapi kepada Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tapi saya merasa apa ya yang katanya tidak beres dalam hidup saya. Ya, gitu. Makanya. Sedangkan dia belum pernah lihat di keseharian saya, atau maksudnya hanya bisa ketemu di video call waktu itu masih ibadah pertama kali, dia sudah langsung seperti itu. Jadi saya merasa apa betul hamba Tuhan ini bisa berbicara dengan Tuhan, kok terlalu gampang untuk berbicara dengan Tuhan. Makanya. Terlalu gampang Tuhan kasih dia hikmat katanya untuk saya, ada sesuatu yang saya mau bereskan dalam hidup saya. Jadi saya terlalu saya sampai tidak tergerak sampai sekarang. Iya, makanya mungkin sekitar 2 tahun yang lalu, sudah 2 tahun sebelum ada Zoom, dia sudah pernah saya ikut ibadah lewat video call. Makanya Bu Rida, apa yang terjadi di hidup Maria dan Yusuf yang saya terangkan tadi, Bu Rida memahami enggak? Kalau memang Tuhan bicara kepada Maria, otomatis orang yang terkait dengan Maria juga dikasih tahu sama Tuhan, begitu loh. Paham ya? Kalau pendeta tadi diberitahu oleh Tuhan tentang Bu Rida, pasti Roh Kudus juga kasih tahu, Bu Rida, Rida anakku, telepon hambaku itu tadi, karena aku sudah titip pesan itu pasti. Paham ya? Paham kan? Ini sama, begitu loh. Iya. Nah, itu pasti akan terjadi seperti itu. Iya. Jadi kalau itu tidak, itu pasti bohong. Ya, bagaimana cara Bu Rida menjawab kepada dia? Misalkan, Bu Rida, Anda kok tidak telepon saya? Bu Rida tinggal jawab, saya menunggu Tuhan berbicara dengan saya untuk menghubungi Ibu, begitu loh. Sebab di dalam Alkitab dikatakan, ketika Maria hamil ya dengan Roh Kudus, Yusuf ternyata juga dikasih tahu, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan berasal daripada Roh Kudus. Nah, saya lagi menunggu, Bu. Ya, kalau nanti Roh Kudus bicara dengan saya hubungi handphone Ibu. Ini sudah saya catat. Begitu aja, ya. Oke? Ya, oke, makasih Pak. Terima kasih. Kalau Tuhan berbicara itu nggak menunda-nunda ya Pak ya. Kalau memang harus hari itu dikatakan ya hari itu dikatakan, nggak tunggu di telepon. Pasti tidak ya. Nah, ciri-ciri daripada orang yang dikaruniai dengan karunia kenabian, pasti dia punya ciri sama dengan para nabi. Ya, satu. Nabi itu adalah orang yang tidak mempedulikan keduniawian. Masa depannya Nabi, dia sendiri tidak peduli dengan dirinya sendiri. Ya, itu satu. Oleh karena itu, Anda lihat, tidak ada seorang Nabi pun yang hidupnya itu kaya. Tidak ada. Ya. Sebab apa? Nabi itu 100% menjalankan misi Tuhan. Sehingga semua nabi dibunuh. Kenapa? Karena dia berkata-kata seperti apa yang Tuhan perintahkan.
Sehingga kepada pejabat, kepada raja pun dia berani ngata-ngatain. Karena apa? Dia atas nama Tuhan. Oleh karena itu semua nabi dibunuh. Ya. Terus kemudian kalau kita lihat mereka yang punya karunia kenabian, ujung-ujungnya ingin terkenal, ingin punya duit, pasti nabi palsu. Mari dilihat 1 Samuel pasal 3 ayat 19 dan 20. Silakan dicatat, silakan ditayangkan kalau bisa. Ya. Ini terjadi pada diri Samuel, ya. Dan Samuel makin besar. Dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dia bayar harga, ya. Semua firman Tuhan dia lakukan, tidak ada yang gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Saudara, nabi tidak pernah mempromosikan dirinya bahwa saya ini nabi, tidak pernah. Seperti pendeta tadi, Ibu, silakan Ibu telepon sama saya, sebab Tuhan bicara kepada saya tentang Ibu. Ini kan sedang promosi dirinya. Betul ya? Samuel tidak. Tetapi semua orang Israel akibatnya semuanya tahu bahwa Samuel itu nabi. Sebab apa? Sebab apa yang dikatakan oleh Samuel itu selalu terjadi karena Tuhan menyertai Samuel. Sebab Samuel bayar harga yang istimewa, tidak satupun firman Tuhan dibiarkannya gugur. Paham ya Ibu? Ya, makasih Pak. Terima kasih. Tidak ada ya, nabi yang sering saya lebih suka ikut Zoom yang pengajaran supaya kita lebih lagi mengerti firman Tuhan yang sebenarnya. Karena kadang-kadang yang kita ikut itu yang Tuhan berbicara tentang ini, tentang itu. Tuhan mau itu yang saya kurang kurang happy ibadah seperti itu, semacam iya, tapi semacam sama lah, semacam Tuhan lah dia. Iya, tapi penggemarnya banyak yang biasa. Kalau saya tidak begitu hobi Pak seperti itu, karena kayak menyamain dirinya Tuhan lah dia. Iya, puji Tuhan. Memang sedikit yang diselamatkan, begitu loh. Yang besok diselamatkan dalam hidup kekal, tidak sebanyak yang dibuang ke neraka, begitu loh. Oleh karena itu, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetap apa yang ada yang tertulis, begitu loh. Ya, sedangkan mereka, khotbah itu cuma untuk membuat telinga itu enak, hati pendengar senang. Kenapa? Mereka bicara tentang dongeng-dongeng, kan begitu. Iya. Oke, silakan. Terima kasih banyak, Pak Roni. Sama-sama Bu Rida. Ya, silakan, ada yang lain. Shalom.